bahwa ilmu filsafat adalah ilmu juga. Pembedanya adalah unsur yang keempat, yaitu sifat radikal yang tidak dimiliki oleh ilmu. Nah, sekarang sampai pada satu pertanyaan. Dengan cara apa ilmu filsafat itu mencapai tujuan mencari realitas yang sebenarnya? Yang itu merupakan pembeda antara ilmu filsafat dengan ilmu-ilmu yang lain. Timbul pertanyaan, apapun cara atau metode atau apapun yang digunakan oleh ilmu filsafat untuk mencirikan dirinya dibandingkan ilmu-ilmu yang lain, apakah bisa dicapai oleh ilmu yang disebut dengan ilmu filsafat? Kalau ada pertanyaan seperti itu, dan itu sangat logis, maka jawaban ilmu filsafat adalah itu tidak penting bagi ilmu filsafat. Kenapa tidak penting? Karena bagi ilmu filsafat, hal terpenting bukan jawaban terakhir atas pertanyaan itu, tetapi bahwa pertanyaan itu ada, itulah yang mencirikan ilmu sehingga disebut ilmu filsafat. Bukan hasil akhir jawabannya. Contoh yang mudah dibayangkan. Kapas atau dalam bahasa Jawa kapuk yang dibalut kain untuk bantal, sebutlah beratnya 2 kg. Itu kalau dilempar di air tenggelam apa mengapung, Bu Tias? Mengapung, Prof. Mengapung. Kenapa mengapung? Karena masanya lebih ringan dari air. Gitu ya. Karena BD kapuk lebih ringan daripada BD air. BD itu bahasa Indonesia zaman dulu. BD berat jenis ya. Bukan BJ, kalau sekarang mestinya BJ ya, berat jenis. Tapi ketika saya SD namanya BD. SD, SMP namanya BD, berat jenis. Karena BJ-nya air lebih berat daripada BJ-nya kapas. Oke, sekarang kalau emas 1 gram dibungkus kain, dilempar ke air, tenggelam apa mengapung, Pak Wicaksono? Tenggelam, Prof. Kenapa tenggelam? Karena masanya padat, Prof. Lebih berat, Prof. Jangan bilang padat ya. Kalau padat, kapas dipadatkan tetap mengapung ya. Karena BD air lebih ringan daripada BD-nya emas. Emas. Ya. Emas, oke. Jawaban ilmu cukup seperti itu. Cukup menjelaskan bahwa BJ-nya kapas lebih ringan daripada BJ-nya air, sehingga kapas mengapung. BJ-nya emas lebih berat daripada BJ-nya air, sehingga emas tenggelam. Berdasarkan fakta empiris itu, kemudian ditambah unsur rasional, disusun secara sistematis, lahirlah proposisi dalam ilmu bahwa benda yang BJ-nya lebih berat daripada air, kalau dilemparkan ditaruh di air pasti tenggelam. Cukup bagi ilmu. Ilmu filsafat tidak cukup. Mengapa BJ yang lebih berat tenggelam? Ya, itu yang mencirikan. Soal jawaban gimana itu nanti. Tetapi ilmu filsafat itu tidak berhenti pada proposisi bahwa benda yang BJ-nya lebih berat tenggelam di air karena BJ-nya lebih berat daripada air. Itu jawabannya ilmu. Ilmu filsafat tanya lagi, kenapa kalau BJ-nya lebih berat kok tenggelam? Kan begitu. Kenapa kerbau yang warnanya hitam lebih tahan, lebih tidak tahan terhadap sinar matahari panas,
kalau digunakan untuk mengolah sawah atau kebun. Karena warna hitam lebih menyerap panas daripada warna putih, warnanya sapi. Itu fakta empiris dicukupi oleh ilmu. Sudah cukup. Tetapi ilmu filsafat tidak. Kenapa kalau warna hitam itu lebih menyerap panas? Tidak putih. Begitu seterusnya. Nah, hal-hal seperti itulah yang mencirikan bahwa ilmu adalah ilmu filsafat. Ini saya potong 5 menit ya, saya ganti ke laptop rupanya sudah bisa ya. Maaf ya, saya live dulu 5 menit ya kira-kira ya. Oke. Iya, filsafat hukum ini logikanya memang harus benar-benar jalan. Tidak bisa mandek di tempat. Kok tidak ada yang bersuah? Siap, Prof. Jadi nanti kalau ngajar filsafat hukum, baik itu filsafat hukum di S2 atau filsafat hukum di S3, jangan begini, bikin garis, potong 2, filsafat hukum, ilmu hukum, isi, wadah, ini substansial, empiris. Nah, muridnya tetap tidak ngerti, ya dijelaskan sampai dengan seperti yang saya jelaskan ini, sampai masa paham bahwa itulah ciri pembeda ilmu filsafat dibanding ilmu yang lain. Nah, analognya itulah pembeda antara ilmu hukum dan ilmu filsafat hukum. Setelah semua paham, untuk dirinya sendiri silakan bikin diagram. Filsafat hukum, ilmu hukum, silakan aja. Itu untuk diri sendiri. Kalau diajari seperti itu ya tetap tidak ngerti. Nanti keluar dari mata kuliah filsafat hukum, tetap apa iki mang nggak tahu, ya. Oke. Sekarang saya berikan contoh, ya. Saya berikan contoh. Ini contoh filsafat hukum, bukan contoh, kebetulan contohnya diri saya, karena ini baru saya alami sekali ini. Seumur-umur saya berpraktek di bidang hukum. Kira-kira 3 minggu yang lalu, 2 atau 3 minggu yang lalu, ada advokat sangat saya kenal dari Surabaya, minta saya memberikan keterangan sebagai ahli dalam perkara yang dihadapi. Tidak menyebutkan nomor perkara, cuma bercerita tentang substansinya. Gini. Oh siap. Kira-kira seminggu yang lalu ada advokat yang saya tidak kenal, katanya mendapat nomor dari temannya, minta saya menjadi ahli dalam perkara yang dihadapi. Apa yang terjadi? Dari ceritanya, pengacara yang advokat yang belakangan ini, jangan-jangan perkaranya sama ini. Nah ternyata 2 advokat itu dalam satu perkara, nomor X sekian di PN Surabaya. Ya. Jadi penggugat yang minta saya menjadi ahli, tergugat yang minta saya menjadi ahli dalam perkara yang sama. Ya, dalam perkara yang sama. Pertanyaannya ada beberapa. Yang saya tanyakan pertama, bolehkah saya memberikan keterangan di 2 ahli yang perkaranya sama? Coba dijawab. Ini saya yakin sekian banyak ini ahli belum pernah mengalami hal seperti ini. Ini saya alami dan belum saya jawab. Padahal perkaranya Selasa minggu depan. Coba Pak Wicaksono, saya boleh nggak? Selasa saya menjadi ahli untuk penggugat, Selasa minggu berikutnya saya menjadi ahli untuk tergugat dalam perkara yang sama. Ya, Prof. Ya.
Mohon dikoreksi, Prof. Saya berdasarkan yang aturan yang dibaca saja. Sejauh ini, jujur saya belum pernah menemukan aturan yang melarang saksi ahli itu menjadi saksi ahli di dua pihak, Prof. Saya koreksi ya bahasanya, ahli ya, bukan saksi ahli, ahli. Ahli, bukan saksi ahli, ahli. Ahli, nggih. Keterangan ahli, bukan keterangan saksi ahli, keterangan ahli. Sejauh yang saya baca, selama ini saya belum menemukan ada norma yang melarang untuk menjadi memberikan keterangan ahli di dua pihak, Prof. Jadi menurut saya sementara ini artinya itu boleh. Apakah artinya itu boleh? Menurut saya sementara ini hipotesa saya diperbolehkan, Prof. Nah, kalau boleh saya nanti dapat HR ganda, Pak. Ya. Iya, Prof. Selasa minggu depan saya dapat HRX, selasanya lagi dapat HRX atau tambah X atau kurang X. Oke, pendapat lain? Saya, Prof. Silakan, Mam. Mohon izin, yang pertama itu tidak boleh, Prof. Karena di situ ada kode etik advokat. Apa kode etiknya? Bahwa advokat itu memberikan keterangan ahli itu dalam pembuktian itu harus salah satu memilih antara penggugat dan tergugat nanti. Loh, saya kan ahli, Pak. Saya loh, Pak ini. Ya, Prof. Saya kan tidak terikat kode etiknya advokat. Tapi secara dari sisi etikanya itu kan harus membela kepentingan salah satu klien. Tidak boleh duduk di dua tempat. Karena nanti pasti kalau pemikiran Prof. Budio ini kan yang satu mendukung dan yang satunya menolak, atau sebaliknya. Nah, yang satu menolak, yang satu mendukung. Sehingga secara pribadi etika yang dibangun oleh asumsi masyarakat terhadap Prof. Budiono nanti, mohon maaf, ini tamak atau apalah yang negatif pasti. Karena dua-duanya nanti itu untuk menghindari itu sebaiknya memilih salah satu aja, Prof. Kalau itu tidak penting bagi ilmu filsafat ya. Ilmu filsafat hukum itu kan masalah norma. Ya, norma itu kan tidak harus tertulis. Yang sesungguhnya norma, yang sesungguhnya realitas norma. Dalam keadaan seperti itu ahli boleh apa tidak memberikan keterangan sebagai ahli, baik diajukan oleh P maupun T dalam perkara yang sama. Izin, Prof. Boleh, Prof. Izin, Prof. Silakan. Saya kebetulan juga seorang advokat, Prof. Ya. Memang sejauh pengalaman yang ada belum pernah ada ahli, bukan keterangan, tapi saya koreksi, pendapat ahli memberikan pendapat di muka persidangan itu untuk satu orang yang sama pada dihadirkan oleh dua pihak yang prinsipal yang berbeda. Nah, pertanyaannya, ahli itu kan tidak berpihak, dia netral berdasarkan ilmu pengetahuan yang dimiliki, dia dianggap mampu menguraikan suatu perkara yang dihadapi dalam persidangan itu. Namun pertanyaannya, apakah seorang ahli bisa dihadirkan untuk kedua kalinya dalam persidangan? Jawaban saya, bisa saja. Jadi sepanjang memang ahli itu kan tidak berpihak, walaupun dihadirkan oleh penggugat, dia tidak serta-merta langsung berpihak kepada penggugat. Ini kan apa pemahaman saya bahwa ahli itu berpendapat atas dasar ilmu pengetahuannya. Jadi dihadirkan siapapun menurut saya tidak masalah, Bro. Menurut saya. Makasih, Bro. Baik ya, sudah mengerucut ya. Jadi ahli itu walaupun diajukan oleh penggugat tidak benar kalau dikatakan ahli membela penggugat. Juga tidak benar walaupun ahli diajukan oleh tergugat terus ahli membela tergugat, walaupun ini lewat perhatian baik-baik, walaupun kan itu masih lewat konsultasi dulu, Pak. Konsultasi macamnya beberapa kali sampai fix bahwa keterangan saya yang saya diajukan oleh penggugat setidak-tidaknya tidak merugikan penggugat. Jadi keterangan sudah saya sampaikan dulu, nanti keterangannya seperti ini.
Ini menurut ilmu pengetahuan hukum. Tidak memihak Anda. Bahwa keterangan saya ini kebetulan menguntungkan Anda, tidak masalah. Tetapi saya tidak dalam rangka membela Anda yang mengajukan saya. Nah, itu fungsinya ahli. Ahli itu kan menghasilkan doktrin. Doktrin itu kan menjadi salah satu sumber hukum. Soal hakim mengikuti pendapat ahli tidak, itu lain soal. Karena derajatnya doktrin tidak sama dengan sumber hukum yang lain. Jadi ada kemungkinan begini, ada kemungkinan ini berpikir filsafat, tidak berpikir bolo-boloan. Selasa tanggal 17 misalnya, saya diajukan oleh ahli, diajukan oleh pihak penggugat sebagai ahli. Oke. Tergugat merasa memerlukan saya juga untuk memperjelas yang menurut tergugat kejelasan itu akan menguntungkan dia. Ya silakan aja. Tetapi saya tidak dalam rangka membela penggugat di hari Selasa tanggal 11 dan membela tergugat di hari Selasa tanggal 18. Nah, ini cara berpikir filsafati bahwa di dalam praktek ada persoalan-persoalan. Pasti ini yang tadi dibilang siapa tadi serakah, mesti dibayar. Jadi jangan mengatakan lagi nggak dibayar. Jangan mengatakan serakah. Dan ini nanti bisa putuskan satulah salah satu atau tidak dua-duanya. Tapi sesungguhnya ya sayang, Mam, kalau tidak dua-duanya. Ya sayang sekali. Tapi mohon izin, Prof. Biasanya seorang penggugat menghadirkan ahli setelah menceritakan pengalaman perkara yang ditanganinya, pasti itu seorang advokat itu pasti meminta pendapat awal. Kira-kira otomatis cocok tidak dengan mendukung tidak dengan perkara yang saya sedang tangani. Ternyata jawaban awalnya cocok, maka dipakailah, Prof. Kan nggak mungkin kalau misalnya pandangan pertama dari Prof. Budiono ini menolak dan advokat itu tetap memakai jasa Prof. Budiono sebagai ahli, menghadirkannya sebagai ahli. Nah, kan itu, Prof. Begitupun juga yang sebaliknya, yang pihak yang satunya. Nah, apakah mungkin nanti Prof. Budiono bisa memberikan dalam tanda kutip pendapat yang tidak menguntungkan salah satu baik di pihak tergugat maupun di pihak penggugat? Kan pasti menurut saya itu pasti menguntungkan sesuatu dan tidak mungkin menguntungkan kedua-duanya. Bukan begitu, Mam. Saya beri contoh yang kemarin ya, yang hari Selasa lalu saya terpaksa kuliahnya separuh waktu itu. Itu dua hal ya. Yang pertama membatalkan hibah. Yang kedua alasan-alasan dibatalkannya hibah. Kalau PK-nya sah, ya, kalau PK-nya sah, PK itu perjanjian kawin. Kalau PK-nya sah, maka hibahnya betul. Ya. Kalau PK-nya tidak sah, maka hibahnya salah. Nah, ini terjadi tahun 90 sekian. PK perjanjian kawin itu tidak didaftarkan di kantor catatan sipil atau KUA, tetapi didaftarkan di Kepanitiaan Negeri. Padahal undang-undang jelas mengatakan PK perjanjian kawin harus disahkan oleh pegawai pencatat nikah, baik kantor catatan sipil maupun KUA. Nah, ini dua perkara. Saya kemarin memberikan keterangan di mana unsur melawan hukumnya. Mungkin minggu depan saya diminta menerangkan bagaimana keabsahan PK dan kedudukan seseorang sebagai legitimaris dalam satu perkara legitimorsi. Jadi keterangan saya minggu ini berbeda dengan keterangan minggu depan. Di dua bidangnya berbeda. Minggu ini perjanjian dan segala akibatnya, termasuk spesialnya adalah hibah. Minggu depan saya menerangkan hukum waris, khususnya mengenai legitimorsi. Jadi dua berbeda keterangannya. Bukan saya menerangkan di dua hari yang berbeda atas hal yang sama. Nah, bagaimana hukum yang merupakan hukum? Karena tugas akhir filsafat itu menemukan hukum sebagai hukum yang terbedakan dari fakta-fakta
fakta lain apapun yang disebut hukum. Coba Pak Ahmad jadi ya dilewati ya. Nanti kira saya soal ahli. Nah, ini contoh saja ya, contoh saja. Bagaimana kita berpikir filsafati. Ya, Pak Ahmad Faroh. Siap, Prof. Coba ditirukan tadi yang saya sampaikan 1 menit yang lalu tadi. Apa sesuatu yang mencirikan sebagai ilmu filsafat, khususnya filsafat atau ilmu filsafat hukum? Filsafat hukum itu seperti tadi yang dijelaskan, pertama berkaitan analogi atau contoh yang disampaikan oleh Prof. Rahmat berkaitan dengan kapas dan emas itu tadi yang yang ditaruh di air. Halo? Ya, Prof. Halo? Yang menjadi ciri khas dari filsafat hukum itu adalah cukup menemukan fakta empiris itu sendiri, Prof. Terputus ya? Halo? Halo? Halo, Imam. Siap, Prof. Imam. Mungkin Prof Budiono jaringannya yang ya? kurang stabil. Halo? Imam. Halo? Terputus-putus ya? Enggak, Mungkin Prof. yang Prof Mas Budiono Irwan? jaringannya kurang stabil, Prof. Halo, Pak Wijaksono. Maaf, Prof. Yang saya lihat, saya cek di sini jaringannya Prof Budiono tidak stabil, Prof. Suaranya nggak jelas ini. Terputus. Iya, Prof. Halo, suara saya didengar dari situ? Pak Hukum itu preskriptif yang seharusnya. Prof Budiono sudah bergabung kembali. Kan, Prof? Halo? Masih belum stabil koneksinya Prof Budiono. Mungkin videonya di off-kan saja, Prof. Jadi pakai Mikrofon. audio saja. Mungkin jaringannya agak kurang baik. Iya, saya barusan chat Prof Budiono. Oh, ya Imam, betul katanya. Saya tanya jaringan internet Prof Budiono tidak stabil sehingga suaranya putus-putus. Terus Imam, betul katanya gitu. Jadi yang Prof Budiono memang belum stabil ini jaringan internetnya. Gangguan, istilahnya gangguan. Kalau menurut Mbak Tias gimana, Mbak? Yang barusan yang Prof Budiono itu. Kalau aku apanya ini? Tentang boleh nggak jadi dua-duanya itu apa? Iya, apa tentang itu apa? Iya, yang terakhir itu. Aku bertentangan gini ya, maksudnya aku ada fakta nih. Suamiku kan pernah kena perkara dan itu sampai ke pengadilan. Dia dituduh mengerusak pagar sebuah sebuah developer lah, kan foto-foto usahanya. Itu, nah saksi ahlinya adalah Pak Priyo. Priyo Jatmiko. Pak Priyo Jatmiko. Nah kebetulan suamiku kenal, didatangi lah Pak Priyo, kemudian ngobrol sama Pak Priyo itu saksi ahlinya Unicora, ya buka-bukaan aja ya, saksi ahlinya Unicora. Ternyata kemudian ada dokumen hukum yang disembunyikan oleh Unicora, yaitu bahwa pagar yang tadinya diklaim oleh Unicora itu sudah diserahkan ke pihak desa, jadi itu punyanya desa. Nah itu nggak disampaikan oleh pihak Unicora ke Pak Priyo. Prof Budiono. Tapi kemudian akhirnya karena dokumen hukum itu, walaupun ahlinya dari Unicora di persidangan Pak Priyo belani bojoku, belani belani pihak lawan, istilahnya seperti itu. Iya, karena ada dokumen itu. Sehingga ahli itu benar tidak membela salah satu. Iya, jadi aku mau ngomong itu. Ini fakta ini. Akhirnya
Ya, Unikora juga kaget waktu itu kan. Loh Pak, kok ya memang ada fakta hukum, saya kan ahli, bukan pembela. Pak Priyo ngomong ngono. Iya. Dan bukan juga karena Pak Priyo kenal suamiku, kan. Karena ke ilmu pengetahuan ya doktrinnya ya, tadi. Karena ada dokumen yang kemudian, oh ini Kak Ono iki, artinya aku bikin legal opinion-nya menyimpangi ini sebelumnya gitu. Prof Budiono sudah masuk. Prof, apakah bisa mendengar kami, Prof? Halo? Oke, Prof. Tampaknya masih lag ya. Iya, masih keluar masuk Prof Budiono. Pak Kuku. Mic-nya Pak Kuku. Wah, Pak Kuku ini harus ganti mic ini kayaknya. Dari minggu kemarin problemnya di mic ini. Pak Kuku ini. Saya kemarin ditegur Pak Denny langsung ganti nih. Pak Kuku ini nggak ganti-ganti nih headsetnya ini. Demi kenyamanan bersama. Iya. Pak Kuku nggak ngelewati toko ini, toko handphone. Pak Kuku itu sengaja Pak, biar ditegur semuanya. Sengaja dia. Nah ini Prof Budiono sudah masuk pakai HP. Ya Prof, silakan Prof. Di audionya dinyalakan Prof, yang ada di bawah pojok kiri kalau HP. Anjir. Halo. Halo. Nah, Prof. Ya, Prof. Iya, ini saya balik pakai handphone lagi nih. Iya, siap Prof. Saya balik pakai handphone lagi nih. Nggak tahu ini. Cobaan teknologi. Tadi apa tadi saya? Tadi apa? Filsafat hukum menemukan hukum yang sebenarnya, Prof. Coba Pak siapa tadi? Ahmad Faroh ya tadi. Pak Ahmad, nggih. Coba Pak Ahmad. Halo. Salah satu dari filsafat hukum itu adalah untuk menemukan hukum yang sebenarnya hukum, Prof. Terus? Nggih, sehingga hukum itu tidak hanya sekedar melihat terhadap fakta-fakta dari peristiwa-peristiwa itu tersendiri, Prof. Ya, saya kira Bu Kanitias ditambahi Pak Faroh. Ya, tugasnya filsafat hukum itu yang menemukan filsafat dulu. Tugasnya filsafat dulu. Gitu. Tugasnya filsafat itu yang menemukan kebenaran yang terjadi, Prof. Realitas yang sebenarnya. Realitas yang sebenarnya, ya. Tanpa memperhatikan apa pengaruh-pengaruh yang lain. Nah, yang tadi saya katakan itu. Apa yang dikatakan realitas sebenarnya itu? Bahwa sesuatu itu terbedakan dengan sesuatu lainnya. Sehingga kalau kita berbicara hukum, maka kita harus berbicara sesuatu yang disebut hukum yang terbedakan dari sesuatu yang lainnya. Misalnya, beda dengan moralitas. Moralitas itu mewajibkan, ya. Hukum mewajibkan, ya. Tetapi kewajiban moralitas itu tidak sama dengan kewajiban hukum. Contoh misalnya Bu Tias bertemu saya, Mat Rahmat, ya apa kabar Mat? Ini kan tidak salah kalau tinjauannya dari sisi hukum. Karena tidak ada yang mewajibkan, tidak ada hukum yang mewajibkan murid mengambil dosennya harus dengan cara gimana, tidak ada. Itu semata-mata kewajiban moralitas. Jadi sama-sama kewajiban, tetapi yang satu hukum, yang satu bukan hukum. Nah, tugasnya filsafat itu mencari realitas yang sebenarnya sehingga sesuatu terbedakan. Ini saya mengikuti bahasanya para filsuf. Terbedakan dari sesuatu yang lain yang bukan hukum. Walaupun mungkin ada anasir-anasir yang menyamakannya.
Oke? Ada yang mau menambahkan? Ada yang mau menambahkan? Izin Prof. Silakan, Berarti Imam. titik tekan dari filsafat hukum itu adalah norma itu sendiri. Sedangkan norma itu ada unwritten dan ada yang written. Berarti kalau misal kategori itu sebagai norma yang membedakan sebagai ciri pembeda, apakah norma agama, norma kesusilaan, norma kesopanan itu termasuk objek jangan ragu-ragu biar nggak jelek. Yang tadi saya katakan ketika menjelaskan kepada Bu Tias, mungkin saja ada kewajiban yang dibebankan oleh norma. Tetapi kewajiban yang dibebankan oleh norma-norma yang lain itu beda dengan kewajiban yang dibebankan oleh hukum. Berbeda halnya orang wajib bayar pajak dengan berbeda halnya dengan wajib sholat. Begitu seterusnya. Inti akhir adalah bahwa filsafat hukum itu mencari realitas sebenarnya dari sesuatu yang disebut hukum, sehingga sesuatu itu terbedakan dari sesuatu yang lain yang bukan disebut sebagai hukum. Caranya bagaimana? Ini caranya bagaimana? Salah satunya adalah dengan menggunakan metode dialektika. Pak Zairul, tolong dijelaskan apa artinya dialektika. Dialektika itu berarti proses adanya berpikir rasional, logis dengan menggunakan dalil-dalil sehingga menemukan bisa menemukan jawaban dari pertanyaan yang dicari. Itu proses dialektika. Ya, substansinya mencari realitas sebenarnya dengan cara bertanya tiada henti. Ya, ilmu filsafat tidak boleh berhenti di satu titik. Sesuatu yang sekarang orang mengatakan sebagai sesuatu yang terbedakan dengan yang lain sekarang, mungkin itu bukan sesuatu yang terbedakan nanti. Karena ilmu filsafat menggunakan cara dialektika. Tidak selalu berangkat dari fakta empiris, tidak selalu. Tetapi mungkin saja ilmu filsafat membangun berdasarkan argumentasi yang lebih baik. Contohnya sekarang ini, orang sedang ribut soal Undang-Undang Cipta Kerja. Ada yang membentuk aliansi, ada yang membentuk macam-macam. Untuk menolak, macam-macam lah ya, macam-macam. Saya selalu katakan, saya sebagai ilmuwan tidak duduk dimanapun. Saya duduk atau bertempat tinggal sebagai ilmuwan. Kalau ada yang bertanya mengenai hal-hal yang bidang saya, yaitu bidang ketenagakerjaan dan hukum perdata, saya jawab. Tidak dalam posisi untuk bela-belaan. Itu bukan ciri khas seorang ilmuwan. Ya, ilmuwan bukan. Tidak sependapat ya silakan aja. Jelaskan ketidaksependapatan Anda berdasarkan ilmu. Tidak terus membentuk aliansi terus kita dukung. Ya, itu bukan ciri khas seorang ilmuwan menurut pandangan saya. Ya. Kita jelaskan. Dan jangan lupa bahwa law is a tool of social engineering. Hukum itu punya fungsi itu. Ini yang dilupakan orang dalam arti yang positif ya. Law is a tool of social engineering. Hukum itu punya fungsi itu untuk menggerakkan masyarakat untuk bergerak ke arah yang lebih baik. Jangan kita ngomong outsourcing nggak habis-habisnya. Seolah-olah kalau outsourcing itu dilarang terus buruh dari miskin dari kaya. Itu salah besar. Ya, kalau sudah nggak ada outsourcing, mangga yang sekilo 15.000 menjadi sekilo
300.000, nggak bisa. Ya, seolah-olah kalau PKWT dihapuskan, upah yang semula 3 juta menjadi 10 jutaan, tidak bisa. Ya, tidak bisa. Tidak begitu cara berpikir kalau kita belajar hukum ketenagakerjaan. Mangga itu kalau musim begini ya normalnya 15 sampai 20 lah, yang bagus sekitar 25-30-an 1 kilo. Kalau itu dipaksa, harga mangga minimal 1 kilo 100.000 rupiah. Lo mangganya nggak ada yang beli, busuk. Oke, kita membuat undang rigid bisa saja. Outsourcing dilarang, PKWT dilarang, pesangon minimal 50 kali, bisa. Apa susahnya? Lah terus yang jadi pengusaha siapa? Saya mau tanya. Yang mau jadi pengusaha siapa? Nggak ada. Orang ke Vietnam, ke Kamboja, ke Cina. Ya. Jadi kita kan mikir rigidnya saja. Mikir pranata, tidak memikir siapa yang akan menciptakan pranata itu. Ini nggak pernah dipikirin orang. Dan 90% orang-orang yang bikin aliansi macam-macam itu nggak ngerti. Nggak ngerti apa yang diributkan. PHK berdasar kesepakatan. Ini apa-apaan ini? Itu tidak mencirikan orang berpikir secara filsafati. Dan saya tekankan betul para mahasiswa saya untuk menggunakan kata filsafati, tidak filosofis ya. Ya, Pak Zairul, Pak Wicaksono, teman-teman yang lain, Pak Imam, Pak Denny. Filosofis itu kehilangan akar pembentukannya. Apa kata dasarnya kata filosofis? Ayo Pak Zairul, kata filosofis itu kata dasarnya apa? Filosof. Kata dasarnya kan filsafat. Filsafat ya. Kata dasarnya kan filsafat. Seluruh bentukan harus berangkat dari filsafat. Memfilsafatkan, difilsafatkan, kefilsafatan, filsafati. Filosofi itu kehilangan akar pembentukannya, salah. Oke, Pak Zairul ya. Yeay. Jangan lagi gunakan kata filosofis, itu salah dari sisi bahasa Indonesia. Oke, sampai minggu depan ya. Terima kasih. Lanjut, sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.